warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Mohon maaf saya tidak akan panjang kalam di sini karena waktu sebentar lagi kita akan menjelang sholat zuhur. Cukup 15 menit ya Bu ya. Karena juga ada peribahasa bahasa orang Sunda. Naik sado kaci kajang cakep. Naik sado kaci kajang udana abrug-abrugan. Pidato entong panjang-panjang. Beteng uing kukudu buka. Sepakat apa tidak? Baik, singkat, padat, melekat, yang penting pulang bawa berkah. Yuk, para guru, para kiai, para ajengan, para murabi yang tergabung dari Ikatan Dai Muda Indonesia Bogor Raya, allazi lam yuzkar ismuhum, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, Pak, insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim, hormat atau ihtiraman kami kepada beliau-beliau, khususnya sahibul bait, yakni Bapak Kiai Haji Godek. Beliau sangat luar biasa. Kenapa saya berikan julukan Al-Asad? Karena beliau ini diibaratkan singa. Saya lihat beliau itu luar biasa. Dan saya katakan di ini itu beliau adalah mujahid fisabilillah. Beliau alumni 212 dan setiap dia ada demo selalu update. Alhamdulillah, ternyata dahsyat luar biasa. Saya baru kali ini kesini, begitu jauhnya. Mudah-mudahan ini Ki Godek senantiasa apa yang sudah beliau lakukan itu senantiasa lillah karena Allah yang akan nanti mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktunya, materinya, moralnya dan lain sebagainya demi perjuangan tegaknya syiar agama Islam yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Baik, tadi sudah kita dengarkan beberapa kiai, beberapa mubalik, cuman mungkin tadi saya, karena sebentar lagi kita akan jelang Ramadan, kita akan kedatangan bulan yang suci, yang dimana ada satu tempat yang suci, layak orang-orang yang memasuki satu bulan atau tempat yang suci, berarti orang itu harus dalam keadaan suci. Ibu, pantas juga ada tempat yang suci yang masuk yang kotor? Pantas apa tidak? Sesuatu yang kotor masuknya ke tempat yang kotor, dan sesuatu tempat yang suci maka layak dan pantas yang memasukinya adalah barang-barang yang suci. Makanya jelas Nabi SAW, beliau dalam salah satu sabdanya, inna rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati, bahwa bulan Rajab yang telah lalu itu adalah bulannya Allah, dan saat ini kita memasuki bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, dan sebentar lagi kita akan diberikan oleh Allah anugerah yang sangat terbesar, yakni diberikan hadiah yang teristimewa, yang dimana Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Apa? Bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan hadiah terbesar buat kita? Dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu yang pertama awaluha rahmah, yang kedua wa awsatuha maghfirah, wa akhiruha itqun minan nar. Bahwa anugerah yang diberikan Allah kepada kita awal daripada Ramadan adalah rahmatnya Allah, dan yang kedua wa awsatuha, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga akhir daripada Ramadan itu itqun minan nar, pembebasan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mudah itu semua untuk mencapai rahmatnya Allah, untuk mencapai maghfirahnya Allah, untuk mencapai daripada pembebasan kita dari api nerakanya Allah. Ada memenuhi kriteria. Bu, punten. Bulan Rajab itu untuk membersihkan diri. Bulan Sya'ban untuk membersihkan hati. Jiwa raga kita ini harus bersih.
harus bersih. karena akan kita hadapi bulan yang suci, bulan Ramadan, dan keinginan kita, target kita, rahmat, maghfirah, kecukupan itu akan kita capai dan akan kita raih. Lalu bagaimana kita bisa mencapai itu semua? Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Satu ketika begini, Ibrahim bin Adham datang ke satu majelis. Oh, ini mungkin bekal ya, barangkali ini bisa manfaat. Ibrahim bin Adham itu datang ke satu majelis. Lalu jamaahnya bertanya, ya murabbi, wahai syekh, wahai syaikhi, wahai guruku, kami ini senantiasa berdoa kepada Allah, tapi tidak ada satupun doa yang dipanjatkan kami ini dikabul oleh Allah. Ada apa ya syekh? Kenapa dengan doa kami, padahal kami tahu, kami baca ayatnya Allah berjanji ud'uni astajib lakum, dan bahkan dari ayat yang lain Allah tegaskan ujibu da'wata da'i ijabatan, Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan. Tapi kenapa ya syekh? Pagi hari kami berdoa, siang kami meminta, malam kami munajat, tetapi tidak satupun doa kami dikabulkan oleh Allah. Ada apa ya syekh? Ibrahim bin Adham tersenyum. Apa jawabannya? Wahai jamaahku, kenapa doa-doa kalian ini tidak dikabul, terhijab? Karena dalam diri kalian itu ada satu yang menghalangi doa, yaitu adalah cuma satu. Apa? Penyakit hati. Penyakit. Makanya kata guru kita Kiai Abdullah bin Nasyar Agim dalam syairnya, jagalah hati, jangan, jagalah hati, jagalah hati, jangan kau, jagalah hati, cahaya. Udah cukup, bukan waktunya nyanyi, waktunya sedikit. Ada penyakit hati dalam diri kita. Apa penyakit hati tersebut? Penyakit hati itu diantaranya, yuk kita rangkum saja dari kalimat runtah. Naon runtah bu? Sampah. Oh, ternyata ada di dalam diri kita penyakit hati itu apa? Dalam penyakit hati itu ada runtah. Punten bu, mohon maaf kalau di rumah kita banyak runtah, kalau di rumah kita banyak sampah, apa yang terjadi? Penyakit akan bersarang di rumah kita, betul? Banyak belatung, banyak nyamuk dan lain sebagainya. Kalau itu yang namanya sampah ada di selokan, ada di tempat air, akan bisa menimbulkan banjir, betul? Makanya runtah itu wajib kita singkir. Penyakit hati harus dibuang. Apa yang pertama penyakit hati runtah? Yang pertama R. Huruf apa R? Riya. Nih penyakit hati yang pertama riya bu. Ini zamannya zaman riya. Enggak usah ibu, orang-orang biasa kiai aja termasuk saya suka riya. Tengah malam bangun jam 2 mau sholat tahajud, selfie dulu, tahajud yuk. Begitu enggak kita? Pengajian kayak begini, betul? Kiai, alhamdulillah bisa hadir di tempat pengajian. Ria enggak? Iya. Sekarang kenapa? Demi Allah, seumur-umur yang namanya Masjid Banten, tempat ziarahi ribuan orang yang ziarah tiap hari, kok kenapa ini bisa terjadi banjir? Padahal di situ ada makam waliullah yang sudah dijaga oleh Allah. Tapi kenapa ini peringatan buat kita dengan adanya banjir di Banten, dan tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti yang terjadi musibah itu akan menimpa daerah kita. Kenapa di sana orang lihat ziarah itu kadang-kadang mohon maaf cuma hanya sekedar selfie? Berangkat ke haji, berangkat ke umroh sambil toab. Alhamdulillah lagi toab kirim. Tujuannya bagaimana itu? Kalau bukan ria, betul gak Kiai? Ketika ada uploadan kita, sharean kita di grup, ada yang masih jempol, apalagi jempolnya sampai gede panjang. Dalam hati kita bangga gak?
Hebat gua ya. Ada yang jempolin. Ini penyakit. Nggak usah bicara ini, bicara saya. Saya kalau ke Jakarta hari Jumat nih, suka upload BMW Jakarta tugas khotib Jumat. Ada yang bilang luar biasa. Dalam hati, ya Allah, bangga dijempolin. Ini semata-mata padahal Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Hakikat ibadah kita itu apa dalam Al-Quran? Allah ingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wallahu a'lam bimuradih. Saya tidak artikan ayatnya, banyak kiai sudah paham semua. Itu dasar ibadah itu harus dengan ikhlas lillah karena Allah. Ini sudah tidak ada zaman sekarang lillah itu. Kadang-kadang semuanya berdasarkan mohon maaf ego manusia, ingin dipuji orang, ingin disanjung dan lain sebagainya. Saya tidak bicara yang lain, ini bicara pribadi saya. Yang kedua, penyakit hati yang mesti kita hilangkan apa? Dari kalimat utah ada kalimat ujub. Ya mana manfaatnya? Kalau bukan gua nih, itu pesantren nggak bakalan jadi. Itu masjid begitu hebat, mewah. Kalau bukan karena bantuan saya, nggak bakalan jadi. Ujub, ria, itu penyakit hatiku. Betul apa betul? Lalu apa sih yang kita mesti banggakan? Apa yang mesti kita kesombongkan? Ujub dalam diri kita, ijabul mar'i li nafsihi. Kita aja diciptakan oleh Allah itu dinamakan manusia. Dan orang Sunda, manusia itu mana manusia? Betul? Kita hakikatnya diciptakan dari tanah. Sekarang apa bedanya? Kalau kita bicara hakikat kehidupan, apa kita diciptakan dari tanah? Allah menciptakan kita dari tanah. Sekarang saya mau tanya, itu genteng bahan dasarnya dari apa? Kita sama genteng masih saudara. Mamang, Bu. Kan dari tanah. Lalu yang kedua nih dari batako. Kita dari tanah, batako dari mana? Cadas. Dasarnya, cadas dari tanah. Uak ke situ. Kendi yang ada di rumah, kendi itu dari apa? Itu mamang ke situ, bibi ke situ. Apa serang ada apa yang kita bangga? Kita bisa berkedip, mata kita bisa melihat hakikatnya adalah Allah yang mengedipkan mata kita, yang bisa